Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dan teman saya dengan judul klasifikasi teks gangguan kesehatan mental menggunakan naive Bayes dan support vector machine. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NIM 2020 103 703 11277 dan teman saya Rahmat Prakoso dengan NIM 2020 103 703 11276. Baik, untuk pendahuluan, gangguan mental sekarang merupakan masalah kesehatan yang signifikan di seluruh dunia. Gangguan mental meliputi banyak kondisi seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia, dan masih banyak lagi. Gangguan mental merupakan masalah kesehatan yang signifikan yang mempengaruhi individu dan masyarakat secara luas. Nah, mental ini sekarang lagi marak-maraknya. Maka dari itu, pekerjaan psikiater lagi banyak dibutuhkan. Dan untuk mempermudah pekerjaan psikiater tersebut, kami melakukan penelitian dengan tujuan mempermudah pekerjaan psikiater untuk mengidentifikasi kondisi mental dari seseorang menggunakan metode klasifikasi machine learning, yaitu dengan metode naive Bayes dan support vector machine tadi. Nah, untuk di riset metode ini ada data gathering. Nah, di data gathering kita mengambil data dari Kaggle dengan judul datanya itu mental health corpus berupa dataset. Nah, pada dataset ini terdiri dari 27.000 data dan kita mengambil sampel sebanyak 2.000 sampel dari 27.000 data tersebut, dan pada dataset tersebut itu terdiri dari 2 kolom. Yang pertama ada teks dan label, dan untuk teks ini berisi sebuah komentar-komentar dari seseorang, dan di label ini merupakan memuat dari kode-kode dari komentar tersebut. Kodenya itu ada 1 dan 0. Jika 1 itu terkena gangguan mental dan 0 itu jika 0 itu negatif atau tidak terkena gangguan mental. Nah, untuk di prepare data ada data cleaning dan feature selection. Pada data cleaning kita melakukan removing stop words, yaitu menghapus kata-kata yang tidak dibutuhkan pada klasifikasi teks nanti, seperti he, is, or, not, dan and, dan masih banyak yang lainnya. Dan untuk feature selection di sini kami menggunakan feature selection by award atau BOW. Dan selanjutnya kita langsung ke train a model atau melatih model dengan naive Bayes dan super vector machine. Sebelum melakukan train model, sebelumnya model dilakukan splitting. Nah, baru selanjutnya kita melakukan train model dengan menggunakan metode tersebut. Dan untuk di evaluasi the model, nah di sini kami pada evaluasi the model menggunakan matriks akurasi. Kenapa? Karena kita akan memprediksi teks tersebut itu termasuk ke dalam positif atau terkena gangguan mental, atau negatif itu tidak terkena gangguan mental. Dan untuk tes the model atau uji skenario itu nanti dibahas di bawah. Oh ya, untuk uji skenario ini maksudnya seperti ini ya. Pada uji sederhana dengan model-model tersebut, apakah dapat melakukan uji skenario dengan baik atau uji klasifikasi dengan baik itu menggunakan model tersebut, naive Bayes dan support vector machine. Lalu untuk preprocessing. Nah, di preprocessing ini ada stop word removal dan remove points and stemming. Nah, di stop word removal tadi itu sudah dijelaskan bahwa si stop word removal itu menghapus kata-kata yang tidak diperlukan pada proses klasifikasi seperti is or not, is or and, he, she, dan lainnya. Dan pada remove
function ini yaitu meremove tanda baca yang tidak digunakan. Dan untuk stemming itu proses menjadi kata dasarnya. Dan ya, kenapa kita menggunakan stemming? Karena menggunakan stemming itu menghemat waktu komputasinya. Jadi lebih cepat menggunakan stemming itu. Seperti itu. Dan di sini evaluasi model. Dan pada evaluasi model ini kita akan menggunakan dua klasifikasi model. Yang pertama ada naive Bayes dan support vector machine. Nah, pada support vector machine didapat akurasi matriksnya itu sebesar 77% pada naive Bayes. Sedangkan pada support vector machine itu lebih tinggi, didapat akurasinya sebesar 88%. Nah, di sini ada tes model menggunakan naive Bayes. Pada proses ini kita menginputkan sebuah kalimat yang ada di atas, menginputkan sebuah kalimat. Kalimatnya di sini akan diidentifikasi nanti menggunakan naive Bayes apakah bermuatan positif atau negatif. Jadi pada kalimat ini yang this tweet is my last, I want to end my life. Jadi pada kalimat tersebut itu ternyata setelah dilakukan identifikasi menggunakan naive Bayes yaitu bermuatan satu atau positif, atau bisa dibilang kalimat tersebut itu mengalami gangguan mental. Dan untuk tes model menggunakan support vector machine, di sini sama prosesnya seperti yang di naive Bayes tadi. Kita menginputkan sebuah kalimat lalu akan diidentifikasi atau diklasifikasi menggunakan support vector machine apakah bermuatan positif atau negatif. Nah, pada kalimat ini yang I'm so grateful today. Nah, ternyata kalimat tersebut setelah diidentifikasi, kalimat tersebut itu bermuatan negatif atau tidak mengalami gangguan mental. Nah, baik, selanjutnya untuk kesimpulannya. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari dua metode tersebut yaitu metode klasifikasi naive Bayes dan vector machine dengan pembobotan menggunakan TF-IDF didapat kalau naive Bayes itu mendapatkan akurasi yang lebih tinggi daripada maksudnya si support vector machine ini mendapatkan akurasi lebih tinggi daripada naive Bayes. Nah, akurasi support vector machine sendiri itu didapat sebesar 88%, sedangkan si naive Bayes itu hanya mendapatkan 77%. Tapi dari hasil akurasi yang diperoleh pada masing-masing fitur dapat disimpulkan bahwa algoritma support vector machine itu lebih baik atau sangat baik dalam melakukan tugas klasifikasi sesuai dengan tujuan penelitian kali ini. Nah, untuk kurang lebihnya seperti itu sih penjelasan dari hasil penelitian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.